Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas tentang victimologi dan peran korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Roro Hanindyo dengan NIM 248 dan berikut rekan saya namanya. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Ananda Farha dengan NIM 510. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang victimologi dan peran korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang victimologi itu apa sih? Nah, victimologi itu bukan hanya sekedar ilmu tentang siapa korban, melainkan kajian luas yang menyentuh pengalaman fisik, psikologis, sosial, hingga perlindungan hukum korban kejahatan. Nah, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun selama ini eksistensi korban kurang mendapat porsi besar, kini perlindungan terhadap korban semakin mendapat perhatian serius. Nah, melalui video ini, kita akan memahami siapa korban, bagaimana hak mereka diakui, serta bagaimana peran penting mereka dalam menegakkan keadilan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan victimologi. Victimologi mulai dikenal sebagai bidang studi pada pertengahan abad ke-20, terutama ketika para ahli mulai menyadari bahwa pentingnya korban dalam proses kejahatan dan penyelesaian hukum. Nah, tokoh pelopor victimologi adalah Hans von Hentig pada tahun 1941 yang pertama kali menguraikan interaksi antara pelaku dan korban dalam kejahatan. Von Hentig bahkan menegaskan bahwa korban dapat memiliki peran tertentu dalam terjadinya kejahatan tersebut. Nah, kemudian Benjamin Mendelssohn pada tahun 1947 menggunakan istilah victimologi dan mengembangkan konsep ini menjadi ilmu yang lebih komprehensif. Nah, kemudian perkembangan victimologi mengalami 3 fase utama. Yang pertama, fase awal, victimologi hanya mempelajari korban kejahatan secara spesifik atau penal victimologi. Nah, yang kedua, fase kedua ini, victimologi diperluas tidak hanya mengkaji korban kejahatan, tetapi juga korban-korban dalam situasi sosial dan politik. Yang fase ketiga, victimologi mengkaji aspek peran korban dalam konteks sistem sosial, hukum, serta mencakup upaya reformasi untuk perlindungan dan pemulihan korban. Nah, di Indonesia, perkembangan victimologi mulai mendapat perhatian sejak dekade terakhir, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, studi victimologi ini membantu hukum pidana untuk tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memahami korban sebagai bagian vital dalam sistem peradilan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep dasar victimologi. Nah, victimologi itu mempelajari tentang siapa korban dan karakteristiknya, termasuk kelompok, rentan yang sering menjadi sasaran kejahatan. Kemudian, pola viktimisasi, yaitu bagaimana dan mengapa seseorang menjadi korban, serta kerentanan sosial ekonomi atau psikologis yang bisa meningkatkan risiko. Kemudian, dampak kejahatan terhadap korban meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami. Selanjutnya, ada hak-hak korban meliputi hak atas keadilan, kompensasi, pemulihan, dan perlindungan selama proses hukum. Selanjutnya, peran korban dalam kejahatan baik sebagai pihak yang terdampak maupun yang berkontribusi secara tidak langsung dalam proses kejahatan. Nah, victimologi juga menekankan pentingnya mengatasi viktimisasi sekunder, yaitu kerugian dan trauma yang dialami korban akibat proses hukum yang kurang ramah dan kurang memberikan perlindungan. Oleh karena itu, victimologi menjadi dasar pemikiran untuk penanganan korban yang lebih manusiawi dan adil. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang peran korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia itu gimana sih? Dalam praktik hukum di Indonesia, korban memiliki hak dan peran yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban seperti yang pertama, hak melapor dan menuntut agar pelaku diproses secara hukum. Kedua,
hak sebagai saksi yang memberikan keterangan untuk kepentingan proses perkara. Yang ketiga, hak memperoleh informasi yang terbuka dan transparan tentang perkembangan serta hasil perkara. Yang keempat, hak mengajukan keberatan apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan tanpa alasan yang jelas. Yang kelima, hak menuntut ganti rugi atas kerugian fisik, material, dan psikologis yang dialami akibat tindak pidana. Nah, namun sayangnya korban itu kerap hanya dipandang sebagai pelengkap proses peradilan dan kurang diperlakukan sebagai pihak utama yang juga berhak mendapat perlindungan dan pemulihan. Nah, hal ini itu menimbulkan tantangan besar dalam penegakan keadilan yang komprehensif. Saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam perlindungan korban di Indonesia. Itu ada apa aja? Nah, yang pertama, kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban dan pentingnya peran korban. Yang kedua, sistem peradilan yang terlalu fokus pada pelaku dan pembuktian kesalahan sehingga kebutuhan korban itu sering terabaikan. Yang ketiga, minimnya fasilitas pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan dukungan rehabilitasi bagi korban selama dan setelah proses hukum. Yang kelima, proses hukum yang panjang dan birokratis menyebabkan banyak korban mengalami viktimisasi sekunder seperti trauma berkepanjangan dan beban sosial ekonomi. Sehingga reformasi sistem hukum dan penegakan keadilan harus mampu mengintegrasikan perspektif viktimologi agar korban mendapatkan tempat yang layak dan perlakuan yang adil. Saya akan menjelaskan upaya penguatan dan perlindungan korban itu ada apa aja. Nah, pemerintah Indonesia itu telah mengeluarkan regulasi dan melakukan berbagai upaya, seperti yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menjadi payung hukum utama untuk melindungi korban dan saksi kejahatan. Yang kedua, ada program pendampingan hukum dan psikologis yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, yang selanjutnya pengembangan mekanisme kompensasi dan rehabilitasi korban agar dapat memulihkan kondisi korban baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya, pelatihan dan penyuluhan bagi aparat hukum agar mampu memberikan layanan yang ramah dan responsif terhadap korban. Selanjutnya, penyadaran masyarakat tentang hak-hak korban agar korban mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Semua ini bertujuan menjadikan korban bukan hanya sebagai objek dalam proses hukum, tetapi juga subjek yang mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Nah, dari cerita saya dapat disimpulkan bahwa viktimologi dan peran korban dalam sistem peradilan pidana adalah elemen fundamental untuk menegakkan keadilan yang menyeluruh. Indonesia itu perlu terus menguatkan aspek perlindungan korban melalui regulasi yang jelas, sistem pendukung yang memadai, dan perubahan paradigma penegak hukum agar memberikan hak dan posisi yang layak bagi korban. Saat korban mendapat perlakuan adil, sistem hukum akan menjadi lebih manusiawi dan mampu memberikan solusi yang utuh, bukan hanya menghukum pelaku semata. Semoga pemahaman ini membuka jalan bagi perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia demi keadilan yang hakiki bagi semua pihak yang terdampak kejahatannya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang viktimologi, pengertian dari viktimologi. Viktimologi sendiri adalah ilmu yang mengkaji korban kejahatan, bagaimana mereka terdampak, serta posisi dan hak mereka dalam proses hukum. Meskipun sistem hukum masih lebih menyoroti pelaku, korban memiliki peran penting yang perlu diakui dan dilindungi. Mari kita kupas bersama peran dan hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Viktimologi mempelajari korban kejahatan, siapa mereka, bagaimana mereka menjadi korban, dan dampak dari kejahatan terhadap mereka. Di Indonesia, viktimologi mulai diperhatikan untuk memberi ruang pengakuan dan perlindungan pada korban, bukan hanya sebagai saksi, tapi sebagai pihak yang berhak mendapat keadilan dan pemulihan. Viktimologi juga meninjau proses viktimisasi primer sampai sekundernya, yaitu bagaimana korban bisa mengalami penderitaan berulang akibat sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan mereka. Selanjutnya, peran korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki beberapa peran dan hak. Yang pertama, melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Yang kedua, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan persidangan. Yang ketiga, mendapatkan informasi perkembangan kasus dan hasil proses hukum. Yang keempat, mengajukan keberatan jika penyidikan atau penuntutan dihentikan. Yang kelima, menuntut ganti rugi atas kerugian fisik, material maupun psikologis yang dialami. Meski demikian, dalam praktiknya, perlakuan terhadap korban masih sering terbatas. Korban kerap diposisikan hanya sebagai pelengkap proses, kurang mendapatkan perhatian, kasus terkait pemulihan dan perlindungan, padahal korban juga membutuhkan dukungan psikologis, sosial, dan hukum agar bisa pulih dari trauma dan kerugian yang dialami dari korban. Lalu beberapa tantangan utama dalam perlindungan korban di Indonesia antara lain. Yang pertama ada kurangnya pemahaman petugas hukum terhadap hak dan kebutuhan korban. Lalu ada sistem peradilan yang lebih fokus pada pembuktian kesalahan pelaku ketimbang pemulihan korban. Lalu kurangnya fasilitas pendampingan, rehabilitas, dan kompensasi bagi korban. Dan terakhir ada risiko viktimisasi sekunder, yaitu ketika korban mengalami kesulitan atau trauma tambahan selama proses hukum akibat perlakuan yang kurang empatik atau sistem birokrasi yang rumit, upaya reformasi hukum diperlukan agar sistem peradilan pidana bisa lebih responsif terhadap korban dengan memberikan akses yang mudah, perlakuan yang adil, dan dukungan penuh selama dan setelah proses hukum. Selanjutnya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi seperti undang-undang yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, seperti Undang-Undang Nomor 13